Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kisah para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara, Kisah para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-8, yang merupakan tema Kisah para Rasul ini, jelas merupakan perintah Tuhan untuk memberitakan Injil. Perintah untuk memberitakan Injil ini berlaku untuk setiap orang percaya. Ingat bahwa sekalipun amanat agung di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 itu sebenarnya diberikan kepada 11 rasul. Tetapi rasul-rasul itu lalu diperintahkan untuk mengajarkan segala perintah Tuhan Yesus kepada orang-orang yang dijadikan murid. Dengan demikian mereka juga harus mengajarkan perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Karena pemberitaan Injil adalah perintah Tuhan bagi kita, maka kalau kita tidak memberitakan Injil, kita berdosa. Apa yang dikatakan oleh Kisah para Rasul pasal yang pertama ayat ke-8 ini tidak berarti bahwa setiap orang Kristen harus pergi ke ujung bumi. Injil memang harus tersebar kemana-mana. Tetapi setiap orang Kristen mempunyai ladang sendiri-sendiri yang ditentukan oleh Tuhan. Karena itu, saudara harus mengumpulkan untuk bisa mengetahui kehendak Tuhan bagi saudara dalam persoalan ini. Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk memberitakan Injil, dan Tuhan Yesus memperlengkapi mereka supaya mereka bisa memberitakan Injil. Dalam hal apa Tuhan Yesus memperlengkapi murid-muridnya? Yang pertama, dalam hal iman. Setelah kebangkitan Kristus, maka Tuhan Yesus terus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya dan meneguhkan mereka bahwa Dia telah bangkit, dan juga murid-murid Tuhan menyaksikan bagaimana Yesus naik ke surga. Dengan demikian mereka percaya dan tahu bahwa Yesus sungguh bangkit dan telah naik ke surga. Saudara, kalau saudara mau menjadi saksi Kristus untuk memberitakan Injil, maka cobalah periksa iman saudara kepada Yesus. Ada banyak orang mau memberitakan Injil, padahal dirinya sendiri belum percaya kepada Yesus. Ini tentu tidak pada tempatnya. Kalau saudara adalah orang yang seperti ini, maka saudara harus mempunyai iman yang sejati kepada Kristus, sungguh-sungguh percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Baru setelah itu saudara bisa memberitakan Injil. Yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus memperlengkapi murid-muridnya, yaitu dalam hal ketaatan. Ketaatan adalah sesuatu yang penting bagi orang yang memberitakan Injil. Dalam memberitakan Injil, kita berusaha supaya orang percaya dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Bagaimana kita bisa menyuruh orang menerima Yesus sebagai Tuhan kalau kita sendiri tidak taat kepadanya? Jadi jelas bahwa seorang pemberita Injil harus belajar dan menaati Tuhan. Kita harus mempunyai kerinduan dalam hati kita untuk menaati Tuhan dan secara tulus atau sungguh-sungguh berjuang untuk menaati firman-Nya. Dan yang ketiga, bagaimana Tuhan Yesus memperlengkapi murid-muridnya untuk memberitakan Injil, yaitu dalam hal pengertian. Sebelum murid-murid pergi untuk memberitakan Injil, mereka diperlengkapi oleh Yesus dalam hal pengertian. Karena itu, kalau saudara mau menjadi orang yang memberitakan Injil atau memberitakan firman Tuhan, saudara pun juga harus mau rajin dan tekun belajar firman Tuhan, supaya saudara mempunyai pengertian yang memadai untuk pelayanan saudara. Jangan menjadi orang yang mau melayani tetapi tidak mau belajar firman Tuhan. Ketidakmengertian saudara akan firman Tuhan
akan menyebabkan pelayanan saudara menjadi salah. Kemudian keempat, bagaimana Tuhan Yesus memperlengkapi murid-muridnya untuk memberitakan Injil, yaitu dalam hal kuasa waktu memberitakan Injil. Kalau kita memperhatikan Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 4, 5, dan 8 mengajar murid-murid Yesus untuk tidak bersandar kepada diri mereka sendiri pada waktu memberitakan Injil. Karena ayat-ayat tersebut menjanjikan Roh Kudus yang akan memberi kuasa kepada mereka pada waktu mereka memberitakan Injil. Saudara yang terkasih, rasul-rasul itu juga adalah manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tetapi Tuhan memperlengkapi mereka sehingga mereka bisa menjadi alat Tuhan yang hebat dalam pemberitaan Injil. Karena itu, kalau saudara mau menyerahkan diri saudara kepada Tuhan, saudara pun pasti akan diperlengkapi sehingga bisa menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Tetapi persoalannya adalah, maukah saudara menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan dalam pemberitaan Injil? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.